Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Ramadan dari kelas 12-6. Di sini saya akan mereview film pada masa Orde Baru yang berjudulkan Penumpasan Pengkhianatan G30 SPKI. Nah, jadi apa itu G30 SPKI? G30 SPKI adalah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Film ini mengisahkan versi resmi pemerintah Orde Baru tentang peristiwa G30 S1965, menyoroti penculikan dan pembunuhan 6 jenderal oleh kelompok yang disebut terkait PKI. Ceritanya berakhir dengan keberhasilan militer di bawah Mayor Jenderal Soeharto menumpas gerakan tersebut. Keunggulan dari film ini yaitu produksi skala besar. Film ini memiliki set dan visual yang detail untuk menggambarkan tahun 1965. Lalu penyutradaraan dramatis Arifin C. Nur menyajikan adegan intens terutama di Lubang Buaya. Lalu ada aktor kuat. Amoroso Katamsi memerankan Soeharto dengan meyakinkan, didukung penampilan solid dari pemeran lainnya. Lalu kritik dari film ini yaitu propaganda politik. Film ini dibuat untuk memperkuat narasi Orde Baru dan legitimasi Soeharto sehingga kebenaran sejarah dipertanyakan. Lalu ada penggambaran hitam putih. PKI digambarkan sepenuhnya jahat sementara militer dianggap tanpa celah. Lalu ada adegan kekerasan berlebihan. Banyak adegan penyiksaan eksplisit yang dirancang untuk membangkitkan trauma. Lalu ada kurangnya perspektif alternatif. Film ini hanya menyampaikan sudut pandang militer tanpa menggambarkan pengalaman kelompok lain. Nah, jadi kesimpulan dari film ini yaitu sebagian karya film penumpasan pengkhianatan G30 SPKI menunjukkan kualitas teknik yang baik. Namun secara historis film ini adalah alat propaganda Orde Baru dan tidak mencerminkan fakta secara objektif. Menontonnya perlu dengan pemahaman kritis dan pertimbangan perspektif sejarah yang lebih luas. Nah, yang kedua, ada film yang dilatar belakangi pada masa Orde Lama, yaitu yang berjudul Bumi Manusia. Nah, film ini mengadaptasi novel karya Pramudia Anantatur dan berlatar Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Kisahnya mengikuti Menkeu yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, seorang pemuda pribumi progresif yang jatuh cinta pada Annelies yang diperankan oleh Mawar De Jong di tengah konflik sosial, hukum kolonial, dan diskriminasi. Nah, lalu ada keunggulan dari film ini yaitu visual yang otentik, yang itu set, kostum, dan sinematografi memukau, membawa suasana kolonial yang hidup. Lalu ada aktor pendukung yang kuat, utamanya Syaine Febrianti yang memerankan Nyai Ontosoroh yang sangat memukau sebagai sosok perempuan yang tangguh. Lalu ada pesan sosial. Pesan sosial tetap relevan dengan tema keadilan, perjuangan, dan diskriminasi. Lalu terdapat kritik pada film ini juga. Yang pertama yaitu Iqbal sebagai Menkeu menuai pro dan kontra, dianggap kurang mempresentasikan karakter kompleks Menkeu. Lalu yang kedua ada durasi panjang. Konflik politik kurang tergali, fokus pada hubungan Menkeu dan Annelies terasa dangkal pada suatu film yang berdurasi panjang. Lalu dialog kaku, terdapat beberapa dialog yang terasa kurang alami pada film ini. Nah, jadi kesimpulannya, film ini menghadirkan visual indah dan pesan penting meski narasinya kurang mendalam. Sebagai adaptasi, ia memberikan penghormatan pada karya sastra besar Indonesia. Nah, jadi segitu aja review film dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.